Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Pada kesempatan kali ini gue nggak akan cerita horor, melainkan kita akan membawakan segmen intis kita yang pada kali ini sudah masuk ke episode yang ketiga ya. Kali ini kita akan membahas asal usul makhluk astral yang ada sekeliling kita, baik itu dari hal-hal yang disukai, hal-hal yang tidak disukai, bahkan tanda-tanda kehadirannya. Untuk membahas hal ini kita akan dibantu dengan Mpok nih yang ada di belakang kamera. Gimana Pok? Udah ready belum Pok? Udah dong. Wes, yang pasti lu udah ready boy ya. Kita kali ini ngebahas apa sih Pok? Genderuwo. Pada segmen intis kali ini kita ngebahas genderuwo. Asal usul si genderuwo tuh kayak gimana Pok emang Pok? Genderuwo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Gandharva. Dalam berkembangnya mitos dan teori, makhluk ini sekarang disebut genderuwo. Dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, genderuwo digambarkan sebagai makhluk berwujud sosok seorang pria atau laki-laki. Namun dari cerita masyarakat, genderuwo digambarkan sebagai sosok raksasa berbulu lebat dan bertaring panjang. Beberapa orang juga meyakini bahwa genderuwo ada yang bersifat baik, yang digambarkan wujudnya seperti sosok kakek yang memakai jubah berwarna putih. Oh jadi si genderuwo ini mempunyai dua sifat boy. Betul, Mbak. Ada yang baik, ada yang jahat. Gue baru tahu ya perihal ini. Kalau misalkan si genderuwo ini ada si genderuwo baik yang wujudnya seperti kakek berjubah gitu boy. Iya benar. Nah seperti biasa nih teman-teman, di segmen intis ini kita akan membahas tanda-tanda hal yang disukai dan tidak disukai. Nah kita ngebahas apa dulu nih Po? Sebelumnya dilanjutin lagi ya. Konon, genderuwo ini berasal dari arwah seorang manusia yang meninggal secara tidak wajar. Jadi si genderuwo ini bukanlah makhluk yang udah terlahirnya sebagai genderuwo gitu Po ya? Betul. Melainkan dari arwah orang meninggal yang meninggal secara tidak wajar gitu. Iya betul. Oh gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi tuh genderuwo itu berasal dari arwah manusia yang meninggalnya tidak wajar kayak gitu. Nah kita ngebahas apa dulu nih Po? Yang ditakuti genderuwo. Oh jadi kita ngebahas yang ditakut-takutin dulu nih. Betul. Nah kalau perihal itu gue nggak tahu sama sekali nih. Gue cuma tahu tuh gambarannya doang si genderuwo tuh kayak gimana. Nah itu gue tahu tuh dari film dan gambar-gambar di Google aja. Tapi kalau apa tadi yang ditakuti Po ya? Iya benar. Itu ada apa itu Po? Pertama, daun kelor. Kenapa dia takut daun kelor tuh Po? Genderuwo takut dengan daun kelor karena daun ini mempunyai bau yang tidak disukai. Beberapa orang menggunakan daun kelor ini dengan cara mengkibas-kibaskan daun ini ke seluruh penjuru rumah seperti sedang mencambuk. Jadi si genderuwo ini nggak suka dari baunya si daun kelor itu. Iya betul. Jadi gitu teman-teman. Nah terus yang selanjutnya Bu? Kedua, bambu kuning. Sama nih berarti kayak sekungan anak poci kemarin kok ya. Benar. Nah ini kalau genderuwo takut bambu kuning itu karena apa ya Po? Bambu kuning menjadi salah satu pohon yang ditakuti makhluk halus termasuk genderuwo. Konon genderuwo takut dengan bambu kuning karena bambu kuning dipercaya memiliki kekuatan gaib yang berfungsi sebagai pagar gaib untuk melindungi rumah dari energi negatif bahkan makhluk halus.
Jadi balik lagi sama ya, penjelasannya kayak si kuntilanak dan pocong ini. Betul. Si genderuwo juga takut akan bambu kuning karena si bambu kuning ini mempunyai energi Negatif. untuk menangkal ya Iya, aura negatif gitu boy. benar. Oh, jadi kita teman-teman. Jadi si bambu ini mempunyai power ibaratnya gitu. Selanjutnya apa po? Ketiga, garam. Garam nih, hampir sama nih. Tapi penjelasannya sama nggak nih kayak si bambu kuning nih po? Garam menjadi sesuatu yang sangat ditakutkan oleh beberapa makhluk halus. Benar. Beberapa makhluk halus akan pergi jika dilempari garam. Namun berbeda dengan genderuwo. Genderuwo akan merasa takut jika kita membakar garam. Contohnya, kita sedang membakar kertas atau daun kering, lalu kita taburi garam di atas kobaran api tersebut. Konon, dengan cara tersebut, genderuwo akan takut dan langsung pergi. Beda nih ternyata boy penjelasannya. Betul. Biasanya kalau pocong dan kuntilanak itu takut akan garam Iya, karena kita melempari si malam ini dengan garam. iya, Nah kasih genderuwo lain. iya betul. Penjelasannya cukup unik ya boy, karena gue sendiri juga belum pernah melihat sih orang tuh lemparin garam di api gitu. Iya. Selanjutnya apa lagi po? Keempat, bawang putih. Hampir sama nih kayak si pocong dan kuntilanak nih. Tapi beda juga nggak nih po kayak si garam po? Penjelasannya, genderuwo dipercaya takut akan bawang putih karena bawang putih mempunyai aroma yang khas, yang dimana aroma khas tersebut dapat membuat mata dari genderuwo akan terasa perih. Bisa perih juga tuh makhluk ya. Bisa dong, kan punya mata. Iya juga sih, bener sih. Tapi aneh po kayak bener-bener tadi kan asal-usulnya digambarkan genderuwo ini memang menyerupai seperti manusia. Iya, Berarti sama halnya dia juga merasakan perihal dari garam bawang putih ini boy. iya betul. Sama kayak manusia juga nih ke teman-teman. Selanjutnya apa lagi po? Kelima, anjing. Lu tes aja, nggak usah ngegas gitu kalau nggak seneng. Nggak, ini maksudnya penjelasannya anjing. Iya kan lu nggak jelas lu. Maksud lu apa nih? Lanjut kan nih. Oh, boleh deh. Ini maksudnya apa nih anjing ini nih? Anjing menjadi salah satu hewan yang ditakuti genderuwo. Maksud lu yang ditakuti ini hewan anjing. Lu bukan ngatain gue. Begitu maksudnya. Dong, udah emosi kan. Penjelasannya gimana kok genderuwo bisa takut sama anjing? Padahal kan dia digambarkan tadi kan sosok tinggi besar. Betul. Karena anjing kan kecil po, bisa takut. Karena anjing memiliki kemampuan dalam penglihatan dan penciuman untuk mendeteksi kehadiran hal-hal gaib di wilayahnya. Konon, karena genderuwo sering menyerupai seseorang, hewan ini akan sangat mudah untuk mendeteksi dari aroma tubuh yang berbeda dari si pemilik asli. Maka dari itu, genderuwo menganggap hewan ini sebagai ancaman bagi dirinya. Penjelasannya genderuwo takut sama anjing ini karena bukan karena gonggongannya ya boy, melainkan karena takut ketahuan ketika dia menyamar gitu. Benar banget. Jadi gitu teman-teman, dia takut bukan karena apa-apa, takut ketahuan nih kalau nih. Oh gitu. Selanjutnya apa lagi bu? Keenam, pohon gaharu. Gue jujur kalau pohon gaharu gue nggak pernah ngeliat, tapi gue pernah nemuin tuh aromaterapi tuh po, yang aroma gaharu kayak gitu. Tapi kenapa nih po dia takut sama pohon gaharu po? Pohon gaharu selain kerap digunakan sebagai bahan campuran untuk obat tradisional, pohon ini memiliki aroma yang khas dan dipercaya dapat mengusir makhluk halus termasuk genderuwo. Konon, genderuwo tidak suka dengan aroma dari pohon gaharu. Dia bukan takutnya teman-teman, dia tidak suka aroma dari pohon gaharu. Maka dari itu si genderuwo ini ya gimana ya, kalau kita misalkan kayak orang deh cium bau durian, dia nggak suka durian langsung kabur, mungkin kayak gitu kali po. Benar, kayak gitu. Selanjutnya apa lagi po? Ketujuh, tebu ireng. Gue baru dengar nih kalau tebu ireng. Kalau tebu biasanya kan warnanya hijau boy ya.
Iya, Ireng kan gue ngerti bahasanya tuh, ireng pasti iya, hitam gitu. betul. Gue belum pernah lihat nih tebu ireng nih. Penjelasannya kenapa tuh kok dia takut tuh sama si tebu ireng? Berbeda dengan tebu yang biasa kita temui, tebu ireng atau biasa disebut tebu wulung memiliki warna gelap dari batang hingga daunnya. Masyarakat Jawa percaya bahwa pohon ini dapat menangkal energi negatif yang terdapat pada sosok genderuwo. Jadi sama halnya dia seperti kayak bambu kuning itu po ya. Betul. Bahwa si tebu ireng ini mempunyai semacam kayak kekuatan juga lah Iya. menangkal energi negatif. Jadi gitu teman-teman. Nah ini kan kita kan udah ngebahas hal-hal yang ditakuti nih po. Betul. Selanjutnya kita ngebahas apa lagi nih po? Yang ditakuti sudah, sekarang yang disukai genderuwo. Ini ya kalau gue sih gimana ya, dari percaya nggak percaya juga sih ya po ya. Namun kan apa salahnya kita mencegah po ya. Betul banget. Nah yang pertama tuh ada apa po hal yang disukai po? Pertama, pohon gayam. Mau yang sering dimakan Popeye itu. Itu bayam. Ini gayam. Oh gayem apaan tuh po? Gayem. Menurut cerita masyarakat, pohon ini menjadi tempat favorit dari genderuwo. Kenapa itu po emang po? Pohon yang memiliki tinggi hampir 20 meter ini konon dapat melipat gandakan energi makhluk gaib. Maka dari itu genderuwo suka berada di pohon gayam. Jadi penjelasannya tadi si pohon ini dapat melipat gandakan kekuatan dari si makhluk gaib Iya. ini. Betul. Lalu itu mungkin genderuwo suka situ, jadi kekuatannya akan jadi lebih kuat lagi gitu po ya. Betul. Jadi gitu teman-teman. Dari si pohon ini luar biasa juga ya bagi makhluk gaib ya. Selanjutnya apa po? Kedua, pohon bambu hijau. Tadi yang gak disukai bambu kuning, nah ini bambu hijau nih. Penjelasannya gimana tuh po? Pohon bambu hijau dikatakan sebagai salah satu pohon yang sering dijadikan sarang dari makhluk halus. Mitos ini dipercaya di berbagai budaya dari Asia bahkan sampai Amerika Selatan. Di kalangan makhluk halus, pohon bambu hijau sering dikaitkan dengan sosok kuntilanak dan pocong. Namun siapa sangka jika sosok genderuwo juga sangat menyukai pohon bambu hijau untuk dijadikan tempat tinggal. Konon karena batang pohon ini tumbuh menjulang sangat tinggi dan rapat, sehingga pohon ini mampu untuk menutupi tubuh dari sosok genderuwo. Jadi si genderuwo ini suka di pohon bambu hijau ini karena bisa menutupi tubuhnya gitu po. Iya benar. Jadi itu teman-teman, untuk ya kata biar nggak gampang diketahui manusia kali ya keberadaannya. Iya. Selanjutnya apa lagi po? Ketiga, pohon beringin. Ini dari 2 episode terakhir ya, intis nih po, pohon beringin tuh selalu nongol po. Selalu ada dia pasti. Pasti disukai makhluk gaib. Nah penjelasannya apakah sama nih kayak sebelum-sebelumnya? Kalau genderuwo kenapa itu po disuka sama pohon beringin po? Jadi pohon beringin adalah pohon yang kerap digambarkan sebagai simbol kehidupan yang abadi. Mitos ini terbentuk karena pohon ini dapat hidup hingga ratusan tahun. Betul. Beberapa adat meyakini bahwa pohon ini adalah jembatan ke alam gaib. Maka dari itu, pohon ini sering dijadikan tempat ritual oleh masyarakat setempat untuk menghormati roh nenek moyang mereka. Pohon beringin tumbuh dengan batang yang besar, serta daun rindang dan akar yang menjuntai ke bawah. Siapa sangka pohon ini sangat disukai oleh sosok genderuwo untuk tempat tinggalnya. Konon, genderuwo kerap bersembunyi di balik rindangnya dan daunan pohon beringin. Hampir sama nih kayak pohon bambu. Tapi Iya. masuk akal sih po, karena kan memang si pohon beringin itu kan dia rimbun banget tuh, kayak Betul. kayak apa ya, bahkan kayak daunnya tuh kayak payung guys. Iya. Begitu. Jadi kemungkinan besar dia kalau misalkan berada badannya tuh di atas pohon beringin itu mungkin nggak kelihatan kan gue. Iya bener nyaru ya. Mungkin kakinya jadi kayak dipikirnya jadi kayak akar gitu. Bisa jadi kayak gitu, Pak. Oh, make sense sih, make sense. Iya. Selanjutnya ada apa lagi, Bu? Yang keempat, wanita. Lu serius nih, Po? Ini makhluk kok playboy, Po? Serius, wanita. Anjir,
Wah gokil sih. Ini penjelasannya gimana po? Kok bisa dia suka sama cicik po? Waduh kacau nih. Sama seperti manusia, genderuwo juga memiliki ketertarikan terhadap seorang wanita. Anjir. Terus Konon, genderuwo memiliki tingkat gairah seksual yang jauh lebih tinggi di atas manusia pada umumnya. Hal ini yang menjadi satu alasan mengapa genderuwo sangat mudah untuk terangsang ketika melihat kemolekan seorang wanita. Terus Genderuwo kerap suka menggoda wanita yang kesepian atau wanita yang sedang ditinggal suaminya pergi bekerja. Namun tidak semua wanita akan dia goda, melainkan wanita yang memiliki kriteria tertentu yang akan dia goda. Konon, genderuwo bahkan dapat melakukan hubungan badan dengan manusia. Namun biasanya yang menjadi korban dari genderuwo tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang berhubungan dengan genderuwo, karena genderuwo akan menyerupai sebagai sosok suami atau kekasih dari si wanita tersebut. anjir, oh berarti ini segenderuwo kalau perwujudan dari manusia seperti om-om ya? Betul. Iya bener ya? Yang suka ya mencari-cari wanita-wanita kesepian gitu kan, yang mencari yang seorang istri yang ditinggal suaminya pergi jauh gitu. Wah anjir juga nih makhluk. Dan terlebihnya yang paling brengsek lagi, dia punya kriteria tertentu teman-teman. Wah kacau. Gue kira ini orang ya udah deh, yang penting manusia gitu. Ini enggak, ternyata dia punya kriterianya. Wah gokil sih, gue baru tahu perihal ini po. Ini bahaya juga ternyata untuk kaum wanita ya. Iya. Wah gokil. Selanjutnya ada apa lagi po? Yang kelima, bangunan tua atau terbengkalai. Ini bangunan tua, kalau dengar dari cerita masyarakat sini juga emang bener sih katanya gitu. Penjelasannya kayak gimana tuh po? Bangunan terbengkalai merupakan bangunan yang disukai oleh genderuwo. Karena bangunan terbengkalai memiliki banyak ruang dan sudut yang gelap serta lembab, yang dimana kriteria tempat seperti ini sangat disukai oleh genderuwo. Oleh karena itu, banyak cerita masyarakat yang menjumpai atau melihat genderuwo di bangunan yang terbengkalai. Jadi kenapa suka ditemukan genderuwo di lokasi-lokasi rumah terbengkalai dan jarang dihuni mungkin boy? Iya. Karena di sini banyak sudut-sudut rumah yang gelap gitu teman-teman. Kriteria dari tempat tinggal yang disukai oleh genderuwo kayak gitu. Iya. Selanjutnya apa lagi po? Keenam, sate gagak. Anjir, gue jujur ya, gue seumur hidup belum pernah nemu tuh po yang jual sate gagak. Ini gimana urusannya? Siapa yang jual itu sate gagak po? Sate burung gagak konon menjadi salah satu makanan favorit dari sosok genderuwo. Namun beberapa orang dan praktisi menggunakan sate burung gagak sebagai sesajian untuk ritual pemanggilan genderuwo. Ritual pemanggilan ini seperti menukar sate gagak dengan permintaan kita ke sosok genderuwo. Oh jadi ini sate gagak ini sengaja dibuat oleh manusia untuk ritual pemanggilan. Iya betul. Gokil. Jadi kayak ibarat kata apa ya? Emang tujuannya ya untuk meminta sesuatu oleh si genderuwo ini. Benar. Oh, pantesan ngeding juga karena itu mungkin jadi suatu ritual ya. Kalau dagang kan, lu kebayang nggak lu dagang coba sate gagak datang genderuwo bangsat buat. Yang beli genderuwo ya. Iya. Dan itu bisa menyerupai orang lagi tadi. Wah keren banget sih, gila banget sih. Nggak kebayang sih. Selanjutnya apa lagi bu? Ketujuh, pohon sawo. Pohon sawo. Gue kalau pernah pohon sawo, udah pernah dengarnya kalau pohon sawo tuh kuntilanak atau poci. Iya. Ternyata genderuwo juga. Tapi penjelasannya gimana tuh po? Pohon sawo adalah pohon yang tumbuh subur di negara tropis, selalu dikaitkan dengan kesialan. Bahkan pohon ini dipercaya oleh beberapa orang dijaga oleh sosok genderuwo. Melainkan di sini si genderuwo ini penjaga pohonnya. Iya. Kadang kalau pocong dan kuntilanak ini itu tempat bermainnya. Iya betul. Oh gitu. Terus ada lagi penjelasannya bu? Beberapa orang tidak mau untuk menanam pohon ini dengan alasan takut terkena sial atau takut diganggu genderuwo. Konon genderuwo suka dengan pohon ini
karena memiliki daun yang rindang dan lebat. Baik lagi, kriteria dari pohon-pohonan yang disukai rindang dan lebat, teman-teman. Betul. Jadi kemungkinan besar dari pohon-pohon yang ada di sekitar kita yang rindang dan lebat kemungkinan ada genderuwo nih. Gitu. Iya. Nah, kita kan udah ngebahas nih hal-hal yang tidak disukai, dan tadi barusan hal-hal yang disukai. Iya, betul. Setelah itu kita ngebahas apa, Po? Sekarang kita akan bahas tanda-tanda kehadiran genderuwo. Oke, karena kita ngebahas yang paling penting nih. Karena mengingat yang tadi bahwa si genderuwo ini menyukai sosok wanita, dan menurut gue itu suatu ancaman ya bagi kaum wanita. Iya, betul. Mungkin poin ini sangat penting nih untuk kita pelajari dan kita tahu ini. Nah, tanda-tandanya apa aja, Po? Emang, Po? Pertama, bau kemenyan. Bukan rahasia lagi jika bau kemenyan sangat identik dengan hal-hal mistis. Bau kemenyan terkadang menandakan kedatangan makhluk halus, termasuk genderuwo. Oke, berarti si kemenyan ini memang sih di cerita masyarakat ini kemenyan itu identik atau dapat digambarkan secara umum ya bagi masyarakat sekitar bahwa bau kemenyan ini tanda-tanda datangnya makhluk halus. Betul. Ternyata bau kemenyan ini juga ditandai untuk kehadiran dari sosok si genderuwo. Iya, Gitu, Po. betul gitu. Tapi nggak untuk kemungkinan itu kan ada makhluk lain selain Iya. genderuwo kan, Po? Betul. Oh gitu. Lanjutnya apa lagi, Po? Kedua, bau kentang. Ini nih, hal ini nih, Po. Gue sering denger, bahkan gue pernah nonton gue film Iya. ada rumah kentang lu, Po ya. Benar. Ini penjelasannya gimana nih, Po? Kenapa tuh kok bisa ada bau kentang gitu, Po? Genderuwo adalah makhluk halus yang sering dikaitkan dengan bau kentang rebus. Menurut cerita masyarakat, jika ada rumah terbengkalai atau rumah kosong yang mengeluarkan bau kentang rebus, maka dipercaya ada sosok genderuwo yang menghuni rumah tersebut. Dan masyarakat sekitar biasanya menamai rumah tersebut sebagai rumah kentang. Nah kan bener kan, rumah kentang. Dulu, Po, gue pernah lewat salah satu daerah lah di daerah Jakarta Selatan, ada perbatasan ke Depok, teman-teman. Jadi ada rumah itu selalu bau kentang rebus. Itu lu mau lewat dari siang, mau pagi, mau malam, mau maghrib, itu selalu bau kentang rebus. Dan itu rumahnya lucunya apa ya, udah rata dengan tanah gitu. Dulunya rumah terus sekarang udah diratain dengan tanah, tetap masih bau, teman-teman. Dan itu kata warga sekitar itu jadi rumah si genderuwo, dan dipercaya bahwa si genderuwo ini sudah beranak pinak di situ. Luar biasa sih. Seram juga ya. Selanjutnya apa lagi, Po? Ketiga, bau anyir darah. Kenapa tuh, Po? Kok dia bisa bau anyir, Po? Bau anyir darah menjadi salah satu tanda kehadiran sosok genderuwo. Mengingat genderuwo berasal dari arwah manusia yang meninggal secara tidak wajar. Jadi jika kalian mencium aroma anyir darah di sekitar kalian, maka segera pergi dari tempat tersebut. Karena itu adalah salah satu tanda hadirnya sosok genderuwo di sekitar kalian. Oh gitu. Jadi penjelasannya ini bersangkut paut dengan asal-usul si genderuwo itu, Po. Benar banget. Bahwa genderuwo dulunya sebelum jadi genderuwo adalah manusia yang meninggal secara tidak wajar. Yang kemungkinan meninggal ini berceceran darah banyak gitu ya. Jadi menimbulkan si genderuwo ini berbau anyir darah. Iya. Betul gitu, teman-teman. Jadi make sense ya, sangkut paut ya asal-usul dan baunya gitu, Po ya. Iya, benar banget. Selanjutnya apa, Po? Keempat, bau singkong bakar. Kenapa kok dia bisa bau singkong bakar, Po? Bau singkong bakar dikabarkan menjadi satu tanda kehadiran sosok genderuwo. Di era modern saat ini, singkong bakar sangat sulit untuk kita temui. Tapi jika di sekitar kalian tiba-tiba bau singkong bakar, maka waspadalah karena ada sosok genderuwo yang sedang menghampiri kalian. Cukup aneh sih dia bau singkong, Su. Iya. Terus selanjutnya kok? Kelima, bau amis ikan. Jadi dia bau singkong karena bau amis ikan. Ini bertabrakan nih. Kenapa, Po, penjelasannya, Po?
Mitos genderuwo konon berkaitan dengan mitos kuno Persia. Genderuwo dalam mitos kuno Persia digambarkan sebagai siluman air. Maka dari itu, genderuwo memiliki bau amis ikan dari tubuhnya. Oh, mungkin jadi bisa masuk akal nih Po. Kalau misalkan memang konon mitosnya kalau si genderuwo ini dari mitos Persia Po ya. Iya, betul. Ini jadi siluman air Po. Jadi kemungkinan besar si genderuwo sering berendam Po ya di air Po ya. Bisa jadi. Jadi bau amis tuh, makanya kalau berendam tuh di kolam renang jadi danau, jadi bau amis begitu. Apalagi lu berendam di empang lele, dah lo bau dendeng. Dah lanjut, gimana Po? Yang lainnya Po? Keenam, lemparan batu kerikil. Kenapa ya Po? Kok dia ada lemparan batu kerikil? Penjelasannya gimana? Lemparan batu kerikil pada malam hari dapat dikatakan menjadi salah satu tanda bahwa ada genderuwo di sekitar kalian. Pasalnya makhluk yang satu ini dikabarkan gemar melemparkan batu kerikil ke atap rumah orang pada malam hari. Oh, jadi si genderuwo ini juga dari sononya udah jahil pokoknya. Betul. Suka ini tuh tepuking kerikil. Berarti kemungkinan besar kalau malam hari rumah kita ada suara kerikil yang ditimpuk di atap mungkin boy. Itu kerjanya si genderuwo itu. Iya. Selanjutnya Po. 7. Bau ketela bakar. Ini apa sih yang maksudnya ya? Tadi kental, Iya. terus singkong, sekarang ketela nih. Kenapa nih Po? Kok dia umbi-umbian kenapa nih? Penjelasannya gimana tuh Po? Genderuwo digambarkan gemar mengkonsumsi umbi-umbian seperti kentang, singkong, ubi, dan ketela. Oh, jadi kenapa si genderuwo bau-bau umbi-umbian ini? Iya. Karena makhluk ini suka makan umbi-umbian. Betul. Jadi gitu teman-teman. Terus ada penjelasan lanjutannya nggak Po? Ya sama seperti singkong bakar, bau ketela bakar juga menjadi satu tanda kehadiran sosok genderuwo ini. Jadi jika kalian tiba-tiba mencium aroma ketela bakar, sebaiknya segera pindah dari lokasi tersebut karena ada sosok genderuwo yang akan menghampiri kalian. Oh, jadi semuanya nih penjelasannya benar-benar make sense dan masuk akal semua boy. Iya. Luar biasa deh. Terus kita ngebahas apa lagi Bo? Itu aja sih untuk pembahasan di episode intis kali ini. Oke, jadi episode Jadi untuk episode kali ini intis cukup sampai sini ya. Tapi buat teman-teman nih yang punya pengalaman nih perihal genderuwo atau pernah ngalamin atau ada cerita dari rumah kalian masing-masing perihal genderuwo, boleh komen di bawah. Betul. Dan untuk segmen intis episode selanjutnya, jika kalian ada yang mau request kita ngebahas apa, komen juga di bawah. Nah untuk kali ini gua sama Meta izin pamit, intis pamit, bye. Bye.